saya Ariana Marice Sae akan mempresentasikan atau membawakan materi mata kuliah pemberdayaan. Yang pertama saya akan membahas yaitu paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Yang pertama itu pengertian paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau efektif, dan bertingkah laku atau konatif. Paradigma juga berarti sekumpulan keyakinan, dasar nilai-nilai konsep dan metode yang membentuk landasan-dasar bagi pemahaman seseorang atau sesuatu disiplin ilmu. Tujuan paradigma itu sendiri yakni membentuk kerangka pemikiran yang mendekati dan yang terlibat dengan berbagai macam hal atau dengan orang lain. Yang berikut pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Suatu satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok bermain, pusat kegiatan belajar, masyarakat, dan majelis taklif serta lembaga sejenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecepatan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan non-formal. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Misalnya, meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lain. Yang berikut jenis-jenis pendidikan non-formal. Ada beberapa, yaitu yang pertama pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan khusus, pondok pesantren, pendidikan kesetaraan seperti paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMK atau SMA. Yang berikut PAUD non-formal. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Penyajian data PAUD sebagai bentuk satuan pendidikan berbeda dengan PAUD sebagai program atau layanan pendidikan. Lanjut, dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, pendidikan non-formal memiliki fungsi yang pertama, pasal 3 ayat 1, mengencangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban yang bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pasal 3 ayat 2, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Lanjut bagian kedua, karakteristik dan konsep peserta didik dalam tenaga kependidikan PAUD non-formal.
Secara umum, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang dimaksud dengan peserta didik adalah anak usia dini, rentang usianya 2-4 tahun. Ya. Tumbuh dan kembang anak peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan anak tersebut. Dalam perspektif modern, peserta didik berstatus sebagai subjek didik, oleh karenanya peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonom, ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah hidup yang dijumpai sepanjang kehidupannya. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kelompok bermain. Pendidikan yang berkualitas hanya ada pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan mutu lembaga merupakan upaya yang strategis guna mencapai pendidikan yang berkualitas. Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman, dan kondusif dalam kelas. Pendidik tentunya sudah harus memahami bagaimana mengelola pembelajaran yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran, mulai dari persiapan hingga penilaian. Kita lanjut yang berikut itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang dipaparkan dalam pasal 28 tentang pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kualifikasi akademik. Sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama atau 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kompetensi sebagai agen pembelajaran atau jenjang pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 4. Seorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang kedua, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidikan setelah melewati ujian kelayakan dan kesetaraan. Lanjut, karakteristik peserta didik dan tenaga kependidikan. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, watak, dan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan ke seluruh pola, kelakuan, atau kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga penentuan aktivitasnya dapat dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Ada 6 karakteristik peserta didik pada kelompok bermain, yaitu yang pertama, kemampuan awal atau menurut Ali tahun 1984 halaman 54 merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan
yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Yang kedua itu bakat. Bakat adalah kemampuan dalam diri anak yang biasanya diturunkan dari orang tuanya dan ada pula yang diperoleh secara alami sejak lahir. Bakat pada anak perlu diasah agar potensinya berkembang secara optimal. Berikut ada beberapa cara untuk mengenali bakat anak yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu berikan anak simulasi yang tepat. Yang kedua itu beri ruang untuk anak untuk bereksplorasi. Yang ketiga bangkitkan minat anak. Yang keempat itu belajar mengenali ekspresi anak. Yang kelima bangun komunikasi yang efektif. Yang keenam berikan kesempatan berkompetensi. Yang ketujuh melakukan tes bakat. Yang kedelapan berikan fasilitas yang memadai. Contoh simulasi memberikan pertanyaan terbuka atau menyanyi bersama dan bercerita. Contoh untuk memberikan ruang untuk anak berkolaborasi, yaitu beri anak waktu untuk bermain sendiri. Yang ketiga itu contoh yang membangkitkan minat anak. Itu membiarkan anak memilih untuk bermain sendiri, biarkan anak melakukan hal yang anak sukai, tidak memaksa anak melakukan stimulus secara terus-menerus. Yang berikut itu contoh belajar mengenal ekspresi anak, itu seperti memahami emosi anak dan ekspresi anak saat melakukan suatu aktivitas. Contoh bangun komunikasi, itu selalu menanyakan kondisi atau kita bisa gunakan kata-kata yang benar dan jelas ketika berbicara. Contoh berikan kesempatan pada anak itu untuk berkompetensi, itu misalkan memberikan anak peluang untuk melakukan apa yang ia sukai, ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Yang berikut itu contoh melakukan anak tes bakat, yaitu selalu melakukan komunikasi yang positif, biarkan anak membuat pilihan, jangan paksa anak lakukan hal yang tidak dia sukai. Yang terakhir itu contoh dari berikan fasilitas yang memadai, itu contohnya memenuhi kebutuhan anak, berikan rasa nyaman pada anak. Berikut itu motivasi telah yang diberikan motivasi yang baik kepada anak-anak. Terus gaya belajar cenderung dipilih menggunakan oleh peserta didik dan menerima, mengatur dan memproses informasi atau pesan dari komunikasi atau pemberi informasi. Yang berikut karakteristik PAUD non-formal. Yang pertama itu fleksibilitas waktu dan tempat. Program PAUD non-formal seringkali diselenggarakan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh anak-anak dan orang tua mereka, seperti taman bermain, perpustakaan, atau pusat komunitas. Waktu pelaksanaannya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pagi hari, sore hari, atau akhir pekan. Yang kedua itu kurikulum yang terpadu. Biasanya kurikulum PAUD non-formal dirancang untuk menginteraksikan berbagai aktivitas pembelajaran, termasuk bermain, bernyanyi, berkarya, dan berinteraksi sosial. Tujuannya adalah untuk merangsang perkembangan holistik anak-anak, termasuk aspek-aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional mereka. Yang berikut penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Guru atau fasilitator dalam program PAUD non-formal menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan anak-anak, seperti permainan, cerita, lagu, dan eksperimen. Yang
4. Keterampilan orang tua. Orang tua seringkali terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak dalam program PAUD non formal. Mereka dapat diajak untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama anak-anak, mendukung pembelajaran di rumah, dan berinteraksi dengan guru atau fasilitator. Contoh PAUD non formal. Contoh PAUD non formal itu kelas taman bermain komunitas. Yang kedua itu kelompok belajar prasekolah, program pembelajaran prasekolah di pusat komunitas, program pembelajaran anak usia dini di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial. Kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan dan pembelajaran PAUD. Yang pertama itu pengertian prinsip pembelajaran menurut para ahli. Prinsip pembelajaran menurut Dr. Ahmad Safi tahun 2019 mengungkapkan bahwa menciptakan suasana kelas yang demokratis di mana guru dan siswa dapat berdiskusi secara terbuka, saling menghargai dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang terarah. Bagian yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan anak, di mana setiap anak mempunyai kebutuhan yang sama, misalnya kebutuhan fisik, dihargai, rasa aman, diperlakukan dengan baik, serta tidak didiskriminasi, diajak bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Sesuai dengan perkembangan anak, yaitu pendidik harus dapat mengetahui dan memahami tahap perkembangan anak untuk menyusun kegiatan atau program sesuai dengan tahapan perkembangannya. Hal tersebut karena tahapan perkembangan setiap anak itu berbeda. Yang berikut sesuai dengan keunikan setiap individu, yaitu gaya belajar masing-masing anak berbeda. Terdapat anak yang mudah dalam belajar dengan mendengarkan, melihat, dan bergerak. Pendidik harus melihat perbedaan tersebut, serta pendidik harus menggunakan cara yang beragam untuk mendukung pengalaman anak. Belajar melalui bermain. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, yaitu pembelajaran dengan cara yang menyenangkan untuk anak. Anak bermain mengenal konsep-konsep matematika, sains, dan kreativitas, bahasa, sosial, dan lain-lain. Saat bermain, anak memperoleh pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek nilai sosial, nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, dan seni. Yang dilakukan adalah kegiatan ini berpusat pada anak. Anak diberi kesempatan untuk mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan aktif melakukan serta mengalami sendiri. Dengan demikian, anak adalah sebagai pusat pembelajaran. Prioritas pada pengembangan karakter. Pemberian rangsangan dalam pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan secara terpadu, baik melalui pembiasaan dan keteladanan yang bersifat spontan maupun terprogram. Lingkungan kondusif. Lingkungan yang kondusif atau yang mendukung mencakup suasana yang baik, waktu yang cukup, dan penataan yang tepat. Anak belajar dari yang konkret ke abstrak. Ada dari yang sederhana sampai yang sulit. Di mana anak mulai belajar dari hal-hal yang paling konkret dan mampu dirasakan inderanya seperti melihat, meraba, dan mendengar. Kemudian anak belajar dari konsep yang sangat sederhana sampai hal rumit. Anak mulai kemampuan berbahasa dengan bahasa tubuh, kemudian berkembang ke bahasa lisan. Anak belajar melalui interaksi sosial, yaitu pembelajaran yang dilakukan anak secara langsung mengamati,
meniru, melakukan sesuatu hal yang ada di lingkungannya. Lingkungan di sekitar anak seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya sebagai model yang akan ditiru oleh anak. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Penggunaan media dan sumber yang ada di lingkungan ini bertujuan agar pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna, lebih dekat dengan kehidupan anak. Sumber belajar tidak hanya dari pendidik saja, tetapi juga yang ada di sekitarannya. Misalnya, anak dapat belajar tentang tugas dan cara kerja petani, peternak, polisi, dan lain sebagainya. Sedangkan media belajar anak dapat menggunakan air, tanah, pasir, batu-batuan, kerang, daun-daunan, ranting, karton, botol-botol bekas, kain, baju bekas, dan banyak benda lainnya. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Guru mengenalkan anak sejak dini mengenai budaya, kesenian, baju daerah, dan lain sebagainya, dan berkaitan dengan sosial budaya. Melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan para pendidik lembaga PAUD. Dalam hal ini, orang tua menjadi sumber informasi penting mengenai anak. Oleh karena itu, setiap lembaga PAUD harus memiliki jadwal pertemuan orang tua secara rutin untuk mengevaluasi perkembangan anak. Simulasi bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Bersifat menyeluruh yang mengacu pada semua aspek perkembangan anak, yaitu moral, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Nah, kesimpulan dari prinsip-prinsip ini adalah dalam kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran agar bisa bertindak secara tepat dan dapat mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Baik, demikian hasil review yang saya buat dari materi 1, 2, dan 3, kiranya dapat menolong dan membantu kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.